Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah bersama-sama untuk tak jemu-jemunya untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih berikan Allah SWT kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di rumah Allah yang mulia ini. Semuanya itu adalah dalam rangka menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita, keluarga kita, yang semuanya itu kita sebagai Raisul Am, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dan semua itu akan diminta Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini, diri kita ini adalah pemimpin, kata Allah. Dan setiap yang kita pimpin sebagai kepala rumah tangga terhadap istri kita, pasangan kita, terhadap anak-anak kita, ya, terhadap para pembantu kita, orang-orang yang ada di rumah tangga kita, itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya, baca Al-Qur'annya, salatnya, bagaimana dia berlaku kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Tentu itu semuanya pasti, ini kata Allah, akan aku minta pertanggungjawaban nanti di padang mahsyar nanti. Semuanya akan berbicara, semuanya akan memberikan kesaksian. Mulut kita akan digembok, akan ditutup, akan dikunci Allah SWT, dan akan memberikan kesaksian. Seluruh panca indera yang ada pada diri kita ini, itu akan memberikan kesaksian. Kaki kita di mana selama hidup, dibawa kemana melangkah. Tangan kita, telinga kita banyak mendengar apa selama hidup ini. Apakah banyak mendengar gosip, ataukah banyak mendengar lantunan-lantunan ayat Allah, ataukah banyak menerima nasihat-nasihat agama? Tentu itu semuanya akan memberikan kesaksian nanti di padang mahsyar. Semoga kita, bismillahirrahmanirrahim, kita mampu memberikan pertanggungjawaban ini nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Tentu harapan kita semuanya, semoga keluarga kita menjadi keluarga yang diharapkan oleh setiap kepala rumah tangga, oleh setiap pasangan hidup adalah baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Allah tidak pernah melihat berapa banyak rezeki, harta yang kita memiliki, tetapi itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban harta kita di mahkamah Allah juga. Untuk apa ia bawa, untuk apa dipergunakan harta yang kita miliki, tetapi kita tidak mampu nanti untuk mempertanggungjawabkan harta yang kita miliki itu semuanya. Jamaah salat subuh rahimakumullah, pagi ini di dalam surah Al-Imran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Ini berarti ya, ini kata-kata perintah. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang perintah? Allah tentu. Mengajak kepada kita untuk selalu orang-orang yang beriman untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Salah satunya ialah melalui ibadah sholat subuh. Kita berharap semoga sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang saat ini belum kesempatan, mungkin ada sholat di rumah atau mungkin sholat di musola, di masjid di sekitar perumahan kita. Semoga kita selalu mendoakan. Ini kan akhul muslimin, al muslimu lil muslimin hakun. Jadi yang namanya seorang muslim itu saling mendoakan. Ya, jangan sampai nanti kita ibadah, kita ghibah, tentu pahalanya hilang. Jadi kita saling mendoakan saudara-saudara kita yang belum berkesempatan untuk hadir ke rumah Allah ini, agar sama-sama kita bisa berkumpul untuk melaksanakan amaliah ibadah kita. Tidak saja sholat, tentu ada majlis-majlis ilmu yang lainnya. Pada kesempatan ini, di pagi ini salah satu wadah kita, talabul ilmi. Pada majlis ini salah satu wujud kita untuk meningkatkan diri kita kepada Allah SWT dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tentu tidak saja di bangku sekolah, atau seperti saudara kita Pak Edi misalnya kuliah melanjutkan lagi. Subhanallah, sudah usia tapi masih punya semangat, motivasi untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu kan tidak melihat kepada usia. Ya, ada salah satu profesor, saya lupa namanya, sudah usia 70 masih semangat untuk melanjutkan sekolah S3. Kalau sudah usia 70 itu dari segi pendengar, salah satu bagaimana kiat kita untuk selalu meningkatkan di samping majlis ilmu, tentu insya Allah kita akan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sangat dirindukan. Banyak saudara-saudara kita besok mau puasa, besok mau masuk di bulan suci Ramadan, sudah panggil Allah SWT. Jadi kita berdoa semoga kita, keluarga kita juga, sahabat-sahabat kita, semuanya umat muslim dan muslimah, nanti kita berdoa subhanahu wa ta'ala untuk dipertemukan kembali dengan bulan yang sangat mulia ini, ya, dengan iman dan Islam kita. Mungkin ini sebagai pengantar pada pagi hari ini. Semoga melalui majlis yang mulia ini, di samping kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, tentu yang kedua adalah memupuk silaturahim. Kata Rasulullah, wasilul arham, pupuklah dengan silaturahim yang baik. Insyaallah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, fal yasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirnya, maka pupuklah silaturahim. Insyaallah dengan kita banyak memupuk silaturahim di antara kita, ya, semoga kita selalu menjadi orang tua, menjadi masyarakat, ya, menjadi warga yang selalu meningkatkan keimanan dan takwaan kepada Allah SWT, dan kita juga mampu nantinya di akhir kita mempertanggungjawabkan baik diri kita kepada Allah SWT. Tentu kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita pimpin, baik kepada pasangan kita maupun kepada anak-anak kita semuanya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada majelis ilmu pada pagi hari ini. Semoga apa yang sedikit kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini ngopi ngopi barang ini bahasa popik ini, ngopi bareng perkara iman. Ya, mungkin ini jamaah tidak aja fokus pada ini, mungkin kita bisa ada yang lain berkaitan dengan berkaitan dengan persiapan juga. Mohon maaf malam tadi bapak-bapak, karena kemarin karena menjadi pilot project dari Kementerian Kesehatan ini vaksin dan saya baru lihat itu 400 para dokter dan medis ini Pak RT dieksekusi dengan dokter-dokter yang senior. Jadi mungkin ini kita mungkin ada yang lain, bapak-bapak, ada yang perlu kita diskusikan, apalagi untuk kemajuan masjid kita. Pokoknya pulang ke rumah udah keblok tidur. Sampai jam berapa semua? 8:30 ya? Ya, kurang. Ya. Yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak sidang ngopi ngobrol perkara iman Masjid Panorama Residence. Alhamdulillah tadi kita sama-sama sudah mendengarkan tausiah dari Ustaz Daan yang membahas tentang masalah leadership, ya, kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu tadi sudah dicontoh, sudah disampaikan. Hadisnya adalah apa tadi Pak? Hadisnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang masalah yang dipimpinnya itu. Dalam level-level tertentu memang kita semuanya adalah pemimpin. Dari mulai yang paling bawah, kita adalah pemimpin untuk keluarga kita, yang mana suami itu adalah pemimpin atas istri, anak, dan semua organisasi yang ada di dalam rumah tersebut, ya. Bertanggung jawab terhadap istri. Bertanggung jawab terhadap apa? Tentu selaku suami adalah bertanggung jawab terhadap berbagai macam aspek yang ada di dalam rumah tersebut, baik masalah maisha, penghasilan, maupun masalah keadilan dan lain sebagainya. Namun yang terpenting adalah kepemimpinan itu adalah leadership, keteladanan, ya, tauladan. Jadi memimpin itu bisa memberikan teladan seorang suami kepada istri, kepada anak, ya. Jadi kita harus menjadi panutan dan anutan, ya kan? Bukan menjadi tontonan, tapi harus menjadi tuntunan. Itu fungsi dan tugas seorang suami dalam kerangka sebagai pemimpin yang tadi sudah disampaikan oleh Pak An mengenai masa kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Ya, berat sekali ya Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika di alam mahsyar nanti, ketika pada saat dihisab nanti, banyak sekali cerita disampaikan oleh para ustadz bahwa ketika orang tua itu sudah sampai di pintu surga, lantas kemudian ditarik sama malaikat. Tahan dulu katanya. Kenapa malaikat? Karena ada yang protes tuh dari neraka. Kenapa? Anaknya manggil-manggil, protes kepada malaikat. Kenapa orang tuanya bisa masuk demikian rupa secara gampang ke dalam surga sementara saya di neraka? Lantas apa masalahnya? Karena anaknya merasa dia berada di surga itu karena tidak mendapatkan pemimpinan yang layak daripada orang tuanya, ya kan? Baik daripada ibu bapak maupun ibu. Nah, ini dengan demikian maka kita harus mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa dalam rumah tersebut, baik seorang bapak maupun seorang ibu. Apa kekuasaannya?
Seorang bapak hendaknya ketika sebelum datang atau berangkat kita ke masjid, kita harus sudah bisa melihat dulu apakah istri sudah kita bangunkan untuk sholat subuh. Syukur-syukur kita bangunkan untuk sholat tahajud. Apakah anak kita sudah kita, nak bangun, kenapa? Untuk mempersiapkan sholat subuh. Jangan sampai kita itu ke surga hanya sendirian. Kita berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat. Analogi barangkali mudah-mudahan bisa ada sama. Kita di samping rel, sementara anak istri dibiarkan di tengah rel. Itu contoh yang bisa kita visualkan, bisa kita contohkan secara bisa kita narasikan, bisa kita analogikan, sehingga terjadilah musibah yang luar biasa. Nah, jadi dengan segala kondisi apapun luar biasa. Syukur-syukur anak tersebut kalau laki-laki bisa kita bawa ke masjid untuk bisa kita jadikan kaderisasi bahwa ini akan menjadi calon kepala rumah tangga yang akan datang. Istri di rumah pun harus memimpin. Apa? Kita pun, dia pun selaku istri tidak boleh sholat subuh sendirian. Dia harus keluh kesah secara sabar, ya, secara usaha optimal untuk membangunkan anak-anaknya, ya. Jadi sebelum subuh, adzan subuh dikumandangkan, kira-kira ada sejadah yang sudah digelar, ya, ada 2 sejadah, 3 sejadah. Istri sebagai seorang ibu sudah menunggu, ayo nak bangun semua, bangun, tunggu, ditunggu, jangan ditinggalkan walaupun waktu sudah mulai bergerak. Sebagai apa? Supaya untuk bisa mengedifikasi, ya, bahwa besoknya anak tersebut, wah nggak mungkin dong mama sholat subuh buru-buru karena aku masih tidur. Jadi ini kepemimpinan dari tingkat rumah tangga sudah bisa kita cerminkan. Pertama dari leadership, ya, kepemimpinan dari masalah ketauladanan, suri tauladan, akhlak. Sehingga Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya kan? Innama, sesungguhnya kami diutus untuk menyempurnakan akhlak, menjadi akhlak yang mulia. Itu adalah dari segi keteladanan, kepemimpinan. Benar sekali sama Ustaz tadi sudah sampaikan adalah bahwa kita kullukum mas'ulun, dan setiap kali akan dimintai pertanggungjawaban, ditanya. Jadi begitu sampai di surga, kamu kenapa waktu di alam dunia itu tidak mengajak anak untuk ke masjid? Minimal bangun nak untuk mempersiapkan sholat. Dalam hal apa? Itu baru contoh sekelumit tentang masalah berangkat ke masjid. Banyak sekali faktor-faktornya tentang masalah kepemimpinan ini. Kemudian anak pun mendapatkan hak apa? Selaku anak mendapatkan perlindungan, kenyamanan, keamanan dari orang tua. Perlindungan dari segi apa? Kenyamanan dari segi apa? Ya kan? Keamanan dari segi terutama masalah pendidikan. Jadi anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak, kalau program pemerintah ada program pendidikan 9 tahun. Kita ikutin dari mulai SD, SMP, SMA, syukur-syukur sampai masuk ke perguruan tinggi. Itu adalah pendidikan yang dari segi urusan duniawinya. Nah, bagaimana untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan bahwa anak kita persiapkan menjadi anak yang soleh, kita imbangin. Selain pendidikan yang sifatnya reguler, ya kan, bisa SD, SMP, SMA dan seterusnya, juga kita siapkan pendidikan yang sifatnya adalah keagamaan. Kita persiapkan, baik secara kelompok bersama-sama berada di sebuah institusi pendidikan Islam seperti pondok pesantren. Kalau tidak ke pondok pesantren, apakah di lingkungan tersebut diadakan semacam lembaga pengajian diniyah, ya kan, yang mana di situ diajarkan oleh ustaz setempat atau guru tunjuk untuk pendidikan masalah Islam, diikuti. Kenapa? Karena hal tersebut akan menjadi bekal bagi anak tersebut kelak apabila sudah menjadi dewasa, dia bisa memimpin keluarganya itu secara kultur keagamaan.
bukan secara nasionalisme semata-mata, bukan secara umum semata, tapi kultur keagamaan. Artinya apa? Balik lagi tadi, ketika di rumah itu memimpin lagi kelak itu, baik anak laki-laki maupun perempuan, kelak akan jadi pemimpin luar biasa. Bahkan mungkin itu baru tingkat paling rendah. Jadi harus kita ciptakan bahwa anak itu menjadi pemimpin. Kepemimpinan juga harus dipersiapkan pertama. Seorang pemimpin harus punya skill. Ya. Jadi harus punya kemampuan yang mendukung. Harus punya kemampuan yang mendukung. Jadi sebagai seorang, kembali pada diri kita sebagai seorang suami, harus mempunyai kemampuan yang mendukung dari segi masalah tugas seorang suami. Sudah sama-sama kita ketahui ya, dalam ma'isyah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah seorang pemimpin yang bisa mengeksplorasi apa menjadi tugas dan peran tanggung jawab beliau sebagai seorang pemimpin, ya kan? Mengeksplor, jadi tidak given, tidak seperti robot, dinamis. Jadi seorang pemimpin itu bisa mengeksplor, bisa melihat, dia benar-benar bisa mendesain rumah itu, oh seperti begini anak-anak itu kita arahkan, seperti itu. Jadi kita bisa mengeksplor kita untuk menjadi seorang pemimpin. Karena ya ke depan tentu akan lebih sulit lagi di era sekarang seperti begini memimpin ke depan bagaimana sehingga anak itu mendapat hak mendapatkan pendidikan terbaik supaya ke depan itu bisa memimpin keluarganya secara baik juga. Nah, kenapa demikian? Masuk kepada hadis yang mengatakan bahwa idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salasin. Idza mata ibnu adam, apabila meninggal atau mati seorang anak Adam, in qata'a, maka putuslah semua urusan, putuslah semua hubungan, putuslah semua berhubungan masalah kehidupan illa min salasin. Shadaqatun jariyatun au ilmun yuntafa'u bihi au waladun sholihun yad'u lahu. Jadi ketika kita itu meninggal, selesai itu. Tapi subhanallah, alhamdulillah, ketika kita masih berada di alam dunia, kita sudah meninggalkan amal yang baik yang akan mengalir. Yang tadi pertama adalah shadaqatun jariyah. Apa itu? Amal jariyah. Amal jariyah. Jadi ketika dia itu meninggal, sempat si mayit itu memohon kepada malaikat, kepada Allah, ya Allah, izinkanlah saya hidup walau hanya 1 detik, diperpanjang kalau boleh. Untuk apa? Bukan untuk mengerjakan sholat, bukan untuk mengerjakan zakat, bukan untuk berpuasa, karena itu hanya semata-mata untuk diri sendiri. Untuk apa? Izinkan saya sedetik saja hidup di alam dunia hanya untuk berjariah tersebut akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Itu investasi akhirat namanya. Jadi sedekah yang terbaik itu bukan masalah besar kecilnya, tetapi masalah berkelanjutannya. Bayangkan saja, begitu meninggal, kita bayangkan saja meronta-rontanya sedemikian rupa, ya Allah perkenankanlah hidup barang sebentar terpanjang hanya untuk sedekah. Nah ini kita sekarang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkelimpahan, ya kita syukuri, maka kita jangan ada perasaan bagaimana saya sedikit nih, walaupun 500 rupiah tergeletak, celing, itu menjadi sedekah jariyah, akan dicatat oleh Allah, walaupun, dan setiap kebaikan akan dicatat walaupun sebesar dzarrah, sebesar biji dzarrah atau tepaan, dzarrah itu gandum ya, biji gandum. Apabila putuslah semua amalan kecuali 3. Pertama adalah amal jariyah, yang kedua adalah al ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat baginya. Apa? Luar biasa. Ini adalah tugas dan peran kita seorang pendidik. Ya, pendidik, di mana-mana kita bisa mengajarkan kepada orang, dan orang yang diajarkan tersebut bisa mengamalkan ilmu yang
diajarkan tersebut, selama di alam dunia ini dia berkembang, beranak pinak ilmu tersebut, maka menjadi sodako jariyah, sodako ilmu bagi yang mengerjakan. Ya, contoh seperti Pak RT luar biasa, setiap malam, setiap habis maghrib secara berkala ngajar orang. Subhanallah, Pak Pardi itu diajar sampai bisa dia dari Iqra 1 sampai tidak tahu alif bengkeng alif lurus, sampai sekarang Iqra 2, 3, Iqra berapa kan? Iqra 6. Subhanallah, sudah Iqra gede, Quran gede, sudah bisa. Nah, ini akan menjadi amal jariah. Kelak beliau itu mengajarkan kepada istrinya, anaknya, tetangganya, saudaranya, itu menjadi ATM bergerak, ATM berjalan ketika kita sudah tidak ada. Dan yang ketiga luar biasa, awaludun solihun atau anak solehah, anak soleh yadmu lahu, anak soleh yang mendoakan. Ya, jadi investasi juga anak soleh kembali kepada tadi kita untuk mengajarkan anak itu bagaimana selalu taat sama Allah, Rasul dan orang tua adalah karena doa anak itu, apalagi setiap doa itu setiap habis sholat itu selalu kita ucapkan, selalu kita sampaikan, Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Robbi firli, ya Allah maafkanlah atas segala macam dosaku, wali walidaya dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma dan sayangilah kedua mereka itu kama rabbayani shogiro, seperti mereka menyayangi hamba di waktu kecil. Ya, kita itu sangat sayang sama anak ketika kecil. Bagaimanapun juga tidak ada orang tua yang merasa tersayat hatinya ketika melihat anaknya menderita, anak sakit, anak kedinginan, anak tidak mendapatkan kehidupan yang layak, segala macam, anak kelaparan, segala macam. Itu orang tua sudah bikin sayangnya ketika mulai lahir, belajar, merangkak, berjalan, ketika jatuh dibangunkan dan lain sebagainya. Ya kan gitu. Bahkan kita bayangkan kalau di mana-mana itu terjadi sama anak-anak, kita bisa berani pasang badan dan lain sebagainya. Itu wujud kasih sayang kita kepada anak. Lanjut tadi kepada masalah kepemimpinan. Kulukum ro'in, setiap kalian ada pemimpin. Nah, dalam level masyarakat luar biasa. Pertanggungjawaban kita juga adalah berdasarkan apa yang menjadi tugas, ya, menjadi tugas kita selaku apa fungsi kita dalam apa pemimpin itu. Ya, luar biasa dalam kehidupan bermasyarakat, berofisial, berkantor di lingkungan seperti Pak Direktorat, luar biasa bagaimana mengamati ataupun menyelamatkan ataupun mendokumentasi, menjaga aset-aset yang ada di perusahaan segala macam. Contoh ya, kita juga semuanya berada di lingkungan kantor masing-masing, nah, tentu memiliki juklis ataupun peran tanggung jawab. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita juga selaku pemimpin. Kita memimpin, kalaupun kita tidak punya anak buah, ya kita memimpin diri sendiri supaya jauh lebih baik. Kita mengeksplor, jadi tidak given, oh ini saya hanya tugas gini saja, yang ini bukan tugas, enggak, yang terbaik kita kerjakan. Nah, begitu juga kita di unsur-unsur keagamaan di masjid ini, kita selaku pengurus DKM-nya segala macam, tentu luar biasa berat ini di mata Allah ya. Nanti kita dimintai pertanggungjawaban sejauh mana fungsi dan peran kita di dalam melakukan suatu perubahan terhadap masyarakat secara Islami berdasarkan fungsi dan peran kita selaku DKM tersebut. Luar biasa. Itu di tingkat DKM kita harus tanggung jawab juga sedemikian rupa. Begitu juga seperti Pak RT di lingkungan, luar biasa juga. Kalau juga kita tidak leyeh-leyeh dimintai pertanggungjawaban. Sejauh mana kita memimpin warga ini? Tentu berdasarkan juklis yang ada di dalam KRT-an, tidak mungkin tidak merambah kepada unsur yang lain-lainnya, ya kan? Bahkan sampai tingkat tinggi di atas RT ada RW, ada lurah itu makin besar lagi tanggung jawabnya, karena harus memimpin 5.000 anggota keluarga. Mungkin kalau tingkat RT, kalau kita keluarga ini mungkin hanya memimpin 2, 3, 4 sampai 5 yang kita tanggung jawab. Tapi kalau tingkat DKM, tingkat RT sudah lebih luas. Lurah, camat,
bupati, orang banyak yang pengen jadi pejabat ya, padahal dalam waktu sangat singkat ini kita harus pertanggungjawabkan bagaimana mengejawata daripada kepemimpinan tersebut fungsinya sampai kepada tingkat kepemimpinan nasional dan dunia. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, tentang masalah kepemimpinan ini luar biasa sekali, luar biasa Pak An, dan seterusnya mudah-mudahan acara ngopi ini walaupun mendadak undangan baru disampaikan jam 10 malam ya, alhamdulillah sempat kita simak, sudah bagus sekali. Intinya ngopi, ngobrol perkara iman, perkara Islam, perkara ihsan tetap kita selenggarakan walaupun hanya berdua, minimal kita ngobrol masalah kebaikan. Itu mungkin untuk DM mungkin H-3 sudah bisa ditetapkan siapa untuk ngopi berikutnya atau untuk 1 bulan dan seterusnya. Semalam juga sudah ditampung masukan dari Pak An untuk petugas-petugas selama Ramadan dan sudah didiskusikan di tingkat pleno, di tingkat rapat dan dipegang sama Pak Salam selaku sekretariat. Mungkin tambahan dari saya seperti itu, tidak panjang lebar. Kalau ada yang salah mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bait Madrasatul Ula, rumah tangga itu adalah lembaga pendidikan yang paling depan. Kita sebagai kepala rumah tangga, disampaikan oleh Ustadz Opik bahwa kita sedikit sebenarnya kita sudah belajar bagaimana kita memanage, bagaimana kita memimpin dari level yang paling bawah, tentunya di rumah tangga kita. Tentu yang utama adalah bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi seorang anak yang kuat, yang memiliki kemampuan ilmu agama. Jadi kalau saya ingat dengan kata-kata teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, lebih baik kita menangis sekarang melihat anak-anak kita ketimbang nanti sudah dewasa tidak pernah diperkenalkan dengan rumah Allah. Nauzubillah, apalagi tidak pernah diperkenalkan dengan bacaan-bacaan ayat Allah. Tentu kita dari level yang paling bawah adalah memimpin dalam rumah tangga. Kita punya proses. Ini kan kita semuanya kita memiliki proses. Bagaimana kita membangun suatu rumah tangga yang memang kuat kokoh, mempersiapkan generasi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Dan itu semuanya doa yang selalu telah kita sampaikan kepada Allah, yang selalu didoakan oleh setiap umat muslim dan muslimah di mana saja. Tentu dalam proses itu punya hambatan dan rintangan. Ya, terkadang dengan pasangan kita maunya seperti ini, mempersiapkan karena istri kita tidak tega, entar aja Pak Abi misalnya agak siangan dikit anaknya. Nah, tentu kita dalam rangka mempersiapkan anak-anak yang kuat, yang tangguh, yang soleh dan soleh dalam untuk mengantarkan ke depan nanti. Tentu kita harus komunikasi dengan pasangan kita, sama-sama bagaimana kita punya strategi untuk membangun, untuk mempersiapkan anak-anak kita tentu menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bacaannya, lafaznya, sholatnya, dan itu semuanya yang menjadi dasar fondasi utama buat nanti mereka menjadi anak-anak yang baik. Kalau dari rumah tangga sudah dipersiapkan dengan sebaik mungkin, tentu nanti kehidupannya di luar, bagaimana dia berinteraksi bersosial di lingkungan dia tempat pendidikan, di kampus, di tempat dia kerja dan sebagainya. Tentu nanti dia bisa membawa diri, bisa menjadi benteng, perisai dalam kehidupan di masa yang akan datang. Mungkin ini sebagai tanbihul ghafilin ya, sebagai mengingat bagi diri kita masing-masing bahwa masih banyak yang harus kita evaluasi, muhasabah terhadap diri kita, kepemimpinan kita di rumah tangga kita masing-masing. Semoga kita menjadi kepala rumah tangga yang mampu nanti menjadi teladan uswah di keluarga kita, tentu harapan kita di tengah masyarakat dan di
level yang lebih besar lagi. Semoga diskusi kita pada pagi hari ini menjadi majelis ilmu yang walaupun sedikit tapi luar biasa. Ini ilmu-ilmu yang pada bab ini dapat bermanfaat, tentu dapat kita actionkan, aplikasikan dalam kehidupan di rumah tangga kita masing-masing. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling kita mengingatkan dalam hal kebaikan, apalagi dalam hal kemungkaran, dan bil ghafilin. Semoga kita mampu menjadi kepala rumah tangga yang menjadi teladan bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita. Indah kalau rumah tangga itu kalau sama-sama saling mengerti dalam kondisi apapun. Ini kadang asyaiton yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu memang dekat sekali dengan hati. Godaannya luar biasa bapak-bapak. Ya. Godaannya luar biasa. Lihat tetangga kita pakai sepeda, ikut sepeda juga. Lewat aktor itu juga pasangan kita juga. Nah mungkin ini kalau kita sudah saling seperti yang disampaikan oleh Ustaz Opik tadi, menggelar sajadah aja sudah dapat pahala kita, sudah dapat satu, karena kita menempatkan kebaikan untuk melaksanakan ibadah sholat. Apalagi kita bisa sholat berjamaah dengan pasangan kita dan anak-anak kita. Indah ya. Mungkin ini sebagai majelis ilmu pengajian kita pada subuh hari ini, semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.